Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara melakukan perekaman layar presentasi menggunakan Camtasia Studio. Oke, langsung saja kita siapkan file PowerPoint. Nah, ini adalah file PowerPoint saya. Kemudian kita jalankan aplikasi Camtasia Studio. Nah, pada Camtasia Studio, untuk melakukan sebuah perekaman, Anda hanya perlu mengklik record the screen. Oke, nah maka akan tampil tools untuk melakukan perekaman layar tersebut. Nah, di sini webcam kita aktifkan dengan cara klik. Oke, kemudian audio kita klik. Nah, kita bisa memeriksa apakah device kita berfungsi atau tidak dengan grafik audio ini. Cek. Oke, setelah semua berfungsi, kita hanya perlu melakukan record. Baik, kita mulai saja presentasinya. Oke, fotografi adalah hal yang sangat lekat dengan masyarakat digital. Hampir setiap orang memiliki gadget yang sudah dilengkapi dengan kamera. Kegiatan fotografis kini bukan hanya milik fotografer atau para wartawan foto. Kemudahan yang diberikan smartphone dengan fitur otomatisnya membuat semua orang menilai dirinya adalah fotografer. Pada beberapa kasus, mereka beralih ke kamera digital dan beranggapan bahwa cara pengoperasiannya sama seperti kamera smartphone. Pada kondisi ideal, dalam cahaya cukup, foto yang baik sudah hampir pasti dihasilkan oleh kamera yang semakin hari teknologinya semakin canggih. Namun ketika kondisi sudah mulai beranjak dari ideal atau minim cahaya, kamera akan mulai kesulitan untuk menghasilkan foto yang bagus. Keadaan inilah yang menuntut setiap orang ingin serius mempelajari fotografi. Teori segitiga exposure adalah teori dasar fotografi yang memungkinkan mereka yang mempelajarinya tetap dapat menghasilkan foto yang baik pada kondisi yang tidak ideal sekalipun. Teori ini menjelaskan tentang 3 parameter yang mempengaruhi foto yang kita hasilkan. Ketiga parameter tersebut adalah diafragma, shutter speed, dan ISO. Parameter-parameter ini saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Ya, oke, seperti itu ya. Oke, kemudian ini kita next saja. Oke, kita langsung ke penutup. Pemahaman yang baik tentang teori segitiga exposure akan memungkinkan mereka yang mempelajarinya untuk mengeksplorasi lebih jauh teknik fotografi kreatif. Setelah berhasil memahami teori segitiga exposure, maka kita dapat mengendalikan sendiri seperti apa foto yang akan dihasilkan. Terima kasih. Nah, seperti itu ya proses perekamannya. Kemudian kita buka Camtasia recordnya, kemudian kita stop. Oke, setelah melakukan perekaman layar, Anda akan ditampilkan dengan tampilan preview seperti ini. Kemudian Anda klik save dan edit. Oke, kemudian simpan file Anda sesuai dengan tempat yang telah Anda siapkan. Oke, setelah kita melakukan penyimpanan, maka file-file tadi akan otomatis masuk kepada timeline di aplikasi Camtasia Studio. Oke, yang perlu kita perhatikan di sini adalah adanya 2 track, di mana track pertama atau track 1 ini adalah hasil rekam layar kita, diikuti dengan track yang kedua yaitu video dan audio capture yang telah kita setting di awal ya. Video dan audio capture kita bisa pindahkan sesuai dengan kebutuhan. Kebetulan saya memposisikan video saya adalah di sebelah kiri dari tayangan slide. Oke, jadi saya posisikan, diklik tracknya, kemudian pindahkan dan disesuaikan. Oke, misalkan seperti ini ya. Di awal kita melakukan perekaman, ada bagian-bagian yang tidak kita inginkan, maka Anda hanya perlu memotong dengan cara posisikan kursor atau playhead ya pada media yang ingin dihapus. Kemudian dipilih split, klik ya, misalkan di sini dan di sini split. Oke, maka kita dapat menghapus
bagian yang tidak kita inginkan. Klik delete pada keyboard. Oke, kita cek. Ya, saya pikir sudah pas pemotongannya untuk di awal. Kemudian di akhir ada end presentation. Nah, ini kita nggak perlu ya, maka ini kita hapus lagi, kita sesuaikan. Nah, setelah saya berucap terima kasih, maka bagian ini saya tidak perlukan. Sama seperti cara pertama, diklik medianya, kemudian di split. Untuk mempersingkat waktu, kita klik dua file ya dengan menahan tombol shift pada keyboard. Kemudian kita klik media yang kedua. Nah, kemudian ini bisa kita split jadi langsung ya. Oke, kita delete. Oke, berarti ini adalah timeline yang kita perlukan. Selanjutnya kita beri transisi pada awal dan akhir video dengan cara klik tab transition, kemudian pilih fade. Saya di sini milih fade. Kita klik dan drag ke bagian awal, kemudian kita klik dan drag di bagian akhir. Oke, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, seperti itu ya. Oke, di akhir kita lihat untuk menambahkan fade in fade out di video capture, kita melakukan hal yang sama, yaitu klik fade, kemudian tarik di awal, dan klik fade, kita tarik ke akhir. Oke, jadinya seperti ini. Nah, seperti itu ya. Kemudian untuk melakukan editing audio adalah dengan cara klik media audio, kemudian klik tab audio. Nah, di sini kita bisa lihat supaya suara kita tidak kaget ya masuknya, kita tambahkan efek fade in untuk di awal, kemudian kita tambahkan fade out untuk di akhir. Nah, untuk membesarkan volume, Anda hanya perlu mengklik garis yang di atas sampai kursornya berubah, kemudian dibesarkan sesuai dengan yang Anda inginkan. Oke, selanjutnya kita akan memberikan teks judul pada video kita dengan cara klik callout, kemudian klik tanda panah yang bagian bawah, pilih teks. Oke, kemudian secara default teks itu akan terdapat pada kursor atau playhead di mana kita meletakkannya. Nah, ini bisa digeser dengan cara klik dan di drag. Nah, jika tidak muat, kita bisa menggeser timeline video audio capture dan rekam layar kita dengan cara klik sembarang, kemudian kita seleksi, kita geser. Oke, nah baru kita geser teksnya ke bawah. Oke, kemudian kita buat teksnya. Oke, kemudian kita pilih propertiesnya, karena secara default kanvas yang kita pilih adalah hitam, maka kita memilih warna yang kontras. Saya pilih warna putih di sini, kemudian saya atur besar dan kecilnya. Oke, kemudian kita lihat. Oke, jika dirasa terlalu lama, kita bisa menggeser durasi dari tampilan teks ini dengan cara menggeser garis yang ada di sebelah kiri. Oke, jika tidak terlihat, kita bisa menggunakan zoom tool untuk melakukan pembesaran pada media. Oke, kita tinggal klik di ujung, kemudian kita geser sesuai waktunya. Nah, misalkan saya di sini butuh waktu sekitar 5 detik. Oke, kita sesuaikan. Oke, kemudian kita coba lagi. Oke, nah saya pikir cukup. Oke, selanjutnya kita akan membuat teks tambahan di akhir video dengan cara klik sembarang pada track,
kemudian geser kursor ke akhir video. Oke, kemudian klik text tool. Nah, jika ada di posisi bawah, silakan posisikan sesuai dengan kebutuhan. Saya biasa menempatkan di atas, kemudian kita ubah tulisannya menjadi, jika Anda kurang nyaman melihat ukuran kanvas sebesar ini, Anda bisa menyesuaikan dengan cara klik, arahkan kursor sampai berubah menjadi tanda seperti ini, kemudian klik dan geser ke bawah. Nah, oke. Untuk merubah besarnya font, Anda bisa melakukan pada tab callout. Saya ubah. Oke, kemudian kita atur. Oke, kemudian kita coba untuk memasukkan audio background dengan cara file, kemudian import media, file mp3 atau WAV. Setelah kita import, maka file audio tersebut sudah terdapat pada clip bin. Oke, kita klik dan drag, kita tarik ke bawah. Nah, seperti ini ya. Oke, ini untuk audio backgroundnya. Biasanya audio background itu tidak lebih besar daripada vokal. Nah, kebetulan vokal saya besarannya seperti ini grafisnya. Nah, ini kita sesuaikan dengan cara klik pada media audio, kemudian klik audio, kemudian pada garis volume kita kecilkan disesuaikan dengan besaran yang Anda inginkan. Kita lihat. Oke, fotografi adalah hal yang sangat dekat dengan masyarakat. Nah, saya pikir cukup. Kita tinggal melakukan pemotongan pada bagian yang berlebih di sini. Oke, kita klik, kemudian kita geser. Ini adalah cara ketiga untuk memotong atau melakukan split pada media. Oke, jangan lupa untuk memberikan fade in dan fade out agar audio tidak terasa mengagetkan. Oke, setelah ini Anda dapat melakukan produce video file ya dengan cara melakukan seleksi atau blok media yang akan Anda produce. Caranya adalah Anda klik dan drag titik merah ini ke ujung media. Oke, jika tidak jelas Anda bisa melakukan zoom in. Oke, geser titik merahnya. Oke, kemudian pada ujung titik hijau Anda geser ke awal media. Oke, seperti ini ya. Kita zoom out untuk memastikan apakah seluruh media sudah terblok. Oke, setelah kita yakin media sudah terblok, maka Anda perlu melakukan klik kanan pada media yang terblok, kemudian pilih Produce Selection As. Pada saat melakukan ekspor video, kita akan dihadirkan pada beberapa pilihan. Kami menyarankan untuk menggunakan MP4 only up to 480. Kemudian klik next, beri nama pada video kita. Oke, setelah itu tentukan folder di mana Anda akan menyimpan file video tersebut. Pastikan ketiga opsi ini tidak terpilih. Kemudian klik finish. Maka Camtasia akan melakukan rendering. Proses ini akan saya skip untuk menghemat waktu. Oke, proses render telah selesai. Mari kita periksa videonya. Oke, fotografi adalah hal yang sangat lekat dengan masyarakat digital. Hampir setiap orang memiliki gadget yang sudah dilengkapi dengan kamera. Kegiatan fotografis kini bukan hanya milik fotografer atau para wartawan foto. Kemudahan yang diberikan smartphone dengan fitur otomatisnya membuat
Keadaan inilah yang menuntut setiap orang ingin serius mempelajari fotografi. Teori segitiga exposure adalah teori dasar fotografi yang memungkinkan mereka yang mempelajarinya tetap dapat menghasilkan foto yang kita dapat mengendalikan sendiri seperti apa foto yang akan dihasilkan. Baik, seperti itu tutorial kali ini. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.